Oke guys, selamat datang di channel saya, Allison Drawing. Ya, ini video pertama saya kayak lagi warming up. Jadi sebenarnya ini kayak video daily activity ya. Ini kayak mau bikin nganu sih, kayak bikin habit lagi sih sebenarnya. Kayak udah lama gak gambar ya kan, soalnya udah banyak urusan di luar yang harus diselesaikan, jadi kayak baru sempet gambar lagi. Nah ini kayak biasalah kalau misalnya kita mau mulai gambar itu kan biasanya warming up dulu ya. Nah ini tadi kepikiran ada ide kalau warming upnya gimana kalau misalnya diupload ke YouTube gitu kan, siapa tahu ada yang nonton ya kan. Oke. Ini my very first video on YouTube maybe, yang tak upload di akun pribadi ya. Jadi ini aku mencoba bikin 6 figur aja yang santuy-santuy aja, ini sambil ngobrol ya kan. Jadi kayak ada sedikit cerita lah gitu ya. Mungkin teman-teman pengen kenalan ya sama aku ya. Kayak banget sih ya. Jadi kalau mau kenalan, nama saya bukan Allison ya. Allison tuh nama nickname aja, nickname di game, nickname di mana-mana itu namanya Allison. BTW kalau misalnya kalian masih main game, saya juga masih main sebenarnya. Main Wild Rift. Kalau misalnya ada yang main, nanti bisa tak kasih di deskripsi, bisa add saya, kita mabar ya. Nah itu jadi nama saya asli itu namanya Kholik ya, Kholik Hasan. Saya asli Lampung, di Sumatera tempatnya. Tapi saya bukan orang Lampung, saya orang Jawa asli, soalnya turunan orang Jawa. Kakek nenek itu semuanya orang Jawa, bapak ibu turunan orang Jawa. Cuman kakek nenek itu dari kedua orang tua saya itu dulu tuh kayaknya transmigran ya, kayak transmigran dari Jawa terus ke Lampung gitu. Zaman dulu banget. Nah terus akhirnya menetap di Lampung lama, akhirnya ayah sama ibu saya lahir di Lampung deh gitu, sama saya dan juga adik-adik saya gitu. Nah kalau misalnya ngomongin mulai kapan gambar, itu dari kecil ya, dari SD sudah seneng gambar. Soalnya dulu tuh sebenarnya SD nggak terlalu sering gambar sih, jadi kayak dulu tuh nggak tahu ya, kayak kan kita kan pernah nggak sih kayak melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakuin tapi we are good at it. Jadi kayak kita baru menyadari kalau kita tuh sebenarnya bagus di hal tersebut gitu ya, walaupun aslinya kita awalnya nggak pernah nyoba gitu. Nah itu yang dinamakan bakat mungkin ya. Walaupun ya cuman bikin kita kayak baru nyadar aja gitu kan. Sebenarnya kalau bakat itu cuma 1%, 99%-nya latihan ya kan, ya asik gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus SD itu awalnya tuh kayak cuman gambar MotoGP, kalian tau gak ya? Dulu kan di TV kan yang menghibur kan cuma MotoGP dulu sama kartun ya kan, kayak Naruto segala macam gitu. Tapi dulu zaman saya kecil kayaknya Naruto belum ada deh di TV kayaknya. Sama kalau misalnya ada pun kayaknya belum tertarik, soalnya nggak mudeng kan, masih kecil. Dulu tuh anime paling bagus menurut saya tuh waktu SD tuh kayak Zoid kayak gitu loh, kayak Zoid, terus kayak Inuyasha termasuk bagus dulu, Inuyasha. Terus apalagi ya, itu deh kayaknya sekitaran itu, antara Zoid yang jam 12 siang kalau kita pulang sekolah itu ya, kayak gitu. Nah terus ada lagi kayak Dragon Ball tuh udah ada deh, Dragon Ball juga termasuk bagus dulu. Nah itu, tapi aku dulu tuh entah kenapa belum minat bikin karakter manusia ya. Jadi kayak karena dulu tuh gimana ya, dulu tuh kan walaupun belum bisa naik motor tapi cuman naik sepeda doang ya, naik sepeda kecil itu BMX itu tapi kan sering main-main di komplek gitu sama teman-teman. Itu naik sepeda kemana-mana gitu kan, muter-muter, berangkat sekolah pun naik sepeda bareng-bareng kayak gitu. Makanya hal yang paling dekat sama kami naik sepeda kan ya cuman di TV kan sama MotoGP itu. Nah itu dulu aku suka banget sama Jorge Lorenzo. Yang lain pada suka Rossi, aku cari yang suka sendiri, yang aku beda sendiri gitu kan. Dari dulu tuh aku mencoba untuk lepas dari mayoritas gitu ya. Jadi kayak
lepas dari eh, dominasi, jadi pengen beda sendiri gitu. Dari dulu sebenarnya udah kayak gitu ya. Nah itu terus suka sama Jorge Lorenzo, terus mulai waktu abis nonton MotoGP itu kayak termotivasi gitu kan. Eh, Terus coba lah gambar-gambar motor gitu kan, motor tak gambar anjir. Jadi kayak MotoGP itu, motorsport itu gue gambar walaupun masih jelek sih, tapi dulu tuh rasanya entah kenapa kalau kita bikin gambar itu apa ya, gambar yang kita suka gitu ya, gambar yang kita lagi pengen gitu, terus gambar terus berhasil, itu kayak semangat gitu, kayak seru gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya basic pengen belajar gambar tuh kita harus suka dulu ya kan. Jadi kalau misalnya pengen kita moodnya naik waktu gambar, asik ini. Bukan nyeramahin ya, gue nyeramahin. Saya juga sering bad mood sebenarnya. Maksudnya nggak mood gambar juga. Cuman ini kebetulan aja lagi mood ya kan. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita pengen mood gambar tuh kita gambar bebas awal-awal. Gambar bebas, terserah mau gambar apa, nggak usah ngikutin tata cara bikin proporsi segala macam, anatomi itu nggak usah, itu nggak penting, nanti aja. Jadi itu nanti. Yang penting kita harus suka dulu gambar. Nah kalau kita udah suka gambar, terus kita kayak ada dorongan ingin belajar ke spesifiknya, kayak misalnya aku pengen belajar bikin anatomi kepala gitu kan. Nah itu baru kita belajar tekniknya gitu. Jadi jangan langsung belajar teknik, tapi gimana caranya kita harus enjoy dulu sama kita gambar gitu kan, kayak gitu. Ya sebenarnya semua itu basicnya sama sih, semua nggak cuma gambar doang. Jadi kayak semua hal itu sebenarnya basic kayak gitu, kita harus suka dulu ya kan, suka dulu baru kita mau mengerti spesifiknya gitu kan. Sama aja kayak suka sama orang kayak gitu kan, nggak mungkin kita mau mengerti seseorang kalau kita nggak tertarik dulu kan. Nah itu gitu, jadi harus kita demen dulu baru kita tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood gambar, udah misalnya pengen gambar apa, gambar gelas, ya udah gambar aja gelas yang banyak kayak gitu kan. Nanti kalau kita udah berhasil bikin gelas itu rasanya enak banget gitu ya. Jadi mending kita gambar apa yang kita suka, terus setelah kita berhasil gambar itu bahagia, daripada kita terpaksa gambar apa yang ada di gambar yang harus kita diwajibin gitu ya, kayak tugas segala macam. Memang nggak enak sih memang, tapi ya emang kayak gitu. Jadi cara naikin mood kayak gitu. Nah ini kayak sekarang ini saya kayak lagi warming up, jadi kayak ya santuy aja, kayak terserah mau gambar yang apa. Tapi kebetulan yang pengen aku gambar tuh manusia, ya udah bikin 6 karakter gitu ya. Ini rencananya nanti cowok sama cewek, yang atas tuh cowok, yang bawah cewek, rencananya kayak gitu. BTW aku kalau gambar cewek juga masih kayak kagok gitu sih, kayak masih kaku gitu sih. Soalnya dari dulu zaman SD itu kan gambarnya kan cowok terus gitu. Cowok pakai helm, maksudnya pembalap ya kan. Lorenzo ya, enggak, maksudnya memang dari dulu memang lebih terbiasa gambar cowok. Soalnya kan ya namanya cowok ya kan, mesti kalau gambar pertama kan karakter idolanya gitu kan. Termasuk saya juga gitu dulu tuh yang saya sukain tuh karakternya siapa ya, kayak Dragon Ball deh, suka bikin Dragon Ball gitu, terus Bleach kayak gitu segala macem. Nah itu semuanya cowok gitu kan, soalnya keren ya kan. Nah terus baru deh bikin cewek tuh kayaknya SMA pun saya belum bisa bikin cewek gitu, masih manual dulu kan, gambar kan belum pakai pentap. Bikin pentap, aku pakai pentap tuh kayaknya belum lama ini deh, kayaknya baru sekitar 2 tahunan atau 3 tahunan ini deh. Jadi mulai pegang pentap tuh itu juga punya temen itu semester 5 kalau nggak salah. Itu belum resmi milikku itu. Jadi 2019 akhir itu baru 2019 akhir 2019 akhir itu kayak dapat komisi suruh bikin sketsa sama bikin komik gitu. Kayak ada anak tugas akhir, dia nge-freelance ke aku gitu ya, minta bikinin komik gitu ya. Nah, itu komik edukasi gitu. Nah itu pertama kali dapat komisi ya kan, dan itu harus bikin pakai pentap. Nah itu akhirnya pinjem pentap temen, terus pas kelar projectnya pentap temen tak beli. Sampai sekarang ini masih tak pakai ya, kayak gitu. Nah itu barang pertama yang aku beli dengan gajiku sendiri ya. Gila rasanya bangga banget gitu kan. Nah itu masih kuliah, masih 2019 tuh semester akhir kayaknya ya, habis KKN kayak gitu. Nah itu baru itu sih. Jadi kayak mau nggak mau harus terbiasa sama pentapnya. Terus akhirnya aku pakai buat ngerjain komiknya gitu kan, soal komisi ya. Kalau nggak salah deadline sebulan. Nah udah kelar ngerjain komik, akhirnya
mulai terbiasa gambar ya kan, pakai pen tab, akhirnya mulai seneng nih bikin gambar, terus akhirnya pengen upgrade skill. Nah kan kayak gitu, kalau kita udah suka mesti kita pengen something more kan, something nggak cuman gini doang gambarnya, aku pengen upgrade skill. Nah itu baru kayak eh, aku belajar anatomi, walaupun masih noob ya, masih jelek, tapi at least I am trying gitu ya, nggak apa-apa. Jadi jangan insecure, jangan don't rush yourself, nikmati prosesnya, tapi keep moving on gitu ya. Gila ya, biar apa ya, biar nggak buru-buru gitu loh, soalnya namanya proses itu nggak ada yang instan gitu, dan orang-orang tuh beda-beda. Kalau misalnya kalian punya temen yang sama-sama dia mangaka ya, kayak misalnya ya teman kuliah gitu ya, yang satu jurusan. Nah misalnya dia udah jago bikin anatomi, itu belum tentu dia tuh baru belajar gitu, bisa aja dia dari SD misalnya, ya nggak dari SD lah, dari SMP ya, dari SMP dia udah mulai tarik belajar anatomi, sementara dulu kita SMP masih kayak belajar apa ya, belajar biasa, cuman gambar-gambar doang iseng gitu, tapi dia udah mulai serius gitu. Nah itu kayak tahap apa ya, proses orang tuh beda-beda gitu, nggak semua orang kayak gitu, dan kita harus menikmati proses kita sendiri, versi kita sendiri kayak gitu guys. Nah jadi seperti itu. Nah dulu tuh awal-awal gambar sih kayak gitu ya, masih iseng-iseng kayak gitu. Terus SMP sama aja. Nah SMP tuh yang paling seru nih, jadi SMP tuh kan dari SD terus naik ke SMP. Nah di SMP tuh karena gedung SMP sama SMA tuh sebelahan, akhirnya aku cobalah ngecek ke perpus SMA, soalnya perpus SMP tuh biasa aja ya kan, cuman buku doang biasa, tapi bukunya memang lebih asik sih daripada SD ya kan. Dan dulu aku SD nggak pernah ke perpus soalnya istirahat mesti jajan ke kantin ya. Tapi kalau SMP ini nggak ada kantin, soalnya sistemnya kayak full day gitu loh sekolahnya. Nah kebetulan saya tinggal di komplek perumahan, kompleknya tuh isinya anak-anak karyawan gitu, jadi kayak kompleks di dalam sebuah perusahaan besar gitu ya. Nah di dalamnya tuh kayak ada kompleks yang isinya ada sekolah gitu. Nah isinya tuh cuma anak-anak karyawan doang sekolahnya. Nah kami sekolah di situ, jadi teman saya TK dari sekarang tuh masih rame gitu ya. Dan itu kadang-kadang ketemu gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya teman masa kecil 1-2 orang, saya itu punya satu angkatan gitu, dari TK sampai SMA, lulus SMA itu selalu bareng terus kayak gitu. Nah itu waktu SMP cobalah jadi sering ke perpus, soalnya perpusnya ada AC-nya ada AC-nya, bukunya banyak ya kan, seru-seru. Ada buku kayak buku gambar cerita kayak gitu, terus ada buku biologi yang banyak gambarnya, buku Y kalau nggak salah, kalian kalau tahu ya buku itu. Nah itu sering banget baca itu ya kan, soalnya menambah pengetahuan, terus bentuknya juga komik ya kan, jadi kayak interesting banget gitu kan. Nah itu, nah terus coba deh temanku kayak suatu hari tuh kayak coba yuk ke perpus SMA gitu kan. Nah SMA sama SMP itu deketan, cuma sebelahan doang, jadinya bisa jalan kayak gitu, satu komplek. Nah terus cobalah istirahat tuh kami coba ke perpus SMA. Nah di SMA tuh ternyata bukunya lebih lengkap dan perpusnya lebih gede ya kan. Nah itu aku di situ wah senang banget. Nah terus temanku nunjukin, nih ada buku bagus buatmu nih gitu kan. Kulihat ternyata bukunya How to Draw Manga. Nah mulai di situ aku mulai SMP mulai semangat banget nih buat belajar manga. Dan setiap istirahat atau setiap kalau di sekolahku tuh namanya PST, Private Study Time, itu biasanya setelah semua pelajaran kelar, jadi tinggal nunggu pulang, kan pulangnya jam 5 sore ya, sekitar jam 4 lah, jam 4 tuh udah mulai istirahat. Nah itu habis asar. Nah itu dari mulai itu sampai mau pulang itu aku di SMA, di perpus SMA kayak gitu, mojok itu. Terus gambar gitu ya, gambar pakai buku How to Draw Manga. Di situ aku impress banget sih, ternyata di perpus SMA ada buku How to Draw Manga yang belum pernah aku lihat sebelumnya gitu kan, ternyata ada gitu. Nah di situ mulai semangat gambar SMP, terus SMA juga gitu. Nah gitu guys. Ini udah kelar nih kayaknya polanya. Maybe habis ini aku forward ke depan ya, ke 3 kali speed movie biar cepet, nanti biar bisa lihat proses berikutnya gitu ya. Oke, silakan disimak. Mungkin ceritanya sampai sini, nanti bakal cerita lagi di next video.
Oke guys, segini dulu mungkin coret-coret dari gua. Kita lanjut ke next video. Peace out.